tombol subscribe, notifikasi, like, comment, and share. Terima kasih. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Mari kita di sini hari Minggu, mari kita satukan supaya kita selalu ada hubungan untuk Tuhan. Amin. Mari kita luangkan 1,5 jam untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Amin. Kami ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Biar ya Tuhan kami memuji, menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu, karena hanya Engkau yang layak Tuhan yang kami sembah. Amin. Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami agungkan Yesus. Amin. Mari kita nyanyikan Tuhan Engkaulah segalanya. Ku mau berkata
Terima kasih Tuhan pada pagi menjelang siang hari ini. Benarlah Tuhan pujian yang berkata bahwa ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Engkaulah yang mencurahkan kuasa dan memberikannya kepada setiap kami Tuhan. Amin. Terima kasih pada pagi menjelang siang hari ini. Kami berbakti, kami beribadah kepada Tuhan kami. Oleh karena itu urapilah kami semua ya Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami yang mendengar beroleh kekuatan yang baru. Amin. Yang lemah Engkau kuatkan. Amin. Yang sakit Engkau sembuhkan. Amin. Yang selama ini mereka mencari Tuhan tidak menemukan Engkau. Biar hari ini Engkau Tuhan memberikan diri-Mu ditemukan setiap kami. Berbicaralah kepada kami. Sungguh kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami diberkati oleh Tuhan hari ini lewat firman-Mu. Kita yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang mendengar live streaming ini di rumah masing-masing, bagaimana kabar saudara? Luar biasa. Amin. Semua oleh karena Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan. Baik, kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama dari ayat 1 sampai ayat ke-6. Demikianlah firman Tuhan, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kita yang membaca dan percaya katakan bersama-sama. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini minggu pertama ini kita sudah masuk ya di bulan Juni, pertengahan tahun saudara. Tema kita hari ini adalah berbahagia 24 jam. Inilah tema kita di minggu pertama ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap orang, setiap pribadi pasti menginginkan dan merindukan yang namanya kebahagiaan. Dan tidak ada satu orang pun saya percaya yang merindukan, mendambakan kehancuran dalam hidupnya. Yang ada, setiap orang pasti merindukan kebahagiaan. Apa yang dimaksud dengan kebahagiaan? Dengan secara ringkas saudaraku, kebahagiaan adalah suasana atau situasi hati kita, ya, suasana atau situasi hati kita dalam keadaan tenang dan tenteram dari pagi, siang, sore hingga pada malam hari. Ya, itu definisi singkat daripada kebahagiaan
atau berbahagia. Nah saudara, dikatakan ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena setiap orang merindukan kebahagiaan, baik di dalam pribadinya, di dalam rumah tangganya atau keluarga, atau juga mungkin di dalam satu pertemuan, dalam satu organisasi, ya, di dalam satu perhimpunan. Maka setiap orang pasti merindukan ada sukacita di dalam, ada kebahagiaan. Ya. Nah, kalau ini yang merupakan hal yang sangat-sangat penting dan dicari dan diinginkan setiap orang, maka ada beberapa hal yang harus kita lihat. Tentunya berdasarkan firman Tuhan ini, saudara. Ya, sekali lagi tentunya berdasarkan firman Tuhan ini. Jadi kebahagiaan atau berbahagia dalam versi kitab Mazmur. Karena ada 10 kata berbahagia yang diucapkan Yesus di dalam kitab Matius pasal 5. Ada 10 kata berbahagia. Berbahagialah mereka yang miskin. Berbahagialah mereka yang berduka cita. Berbahagialah mereka yang haus dan lapar. Begitu banyak kata bahagia di dalam versi kitab Matius yang langsung Bapak Ibu Yesus sendiri mengatakannya. Nah, hari ini kita belajar dari kitab versi dalam kitab Mazmur, ya, versi Mazmur saudaraku. Nah, kalau saudara sangat-sangat merindukan yang namanya berbahagia di dalam pribadi, atau di dalam rumah tangga, atau dimanapun kita Bapak Ibu berada, ya, yang pertama dikatakan agar dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, Bapak Ibu, di sini ada disebut orang fasik. Ya, di ayat 1 di bagian A. Baru kemudian di situ juga di ayat 1 di bagian B ada disebut pencemooh. Baru di bagian B juga hal yang sama, ayat yang sama. Di situ juga ada disebut orang berdosa. Ya. Jadi ada 3 hal yang hari ini kita mau belajar. Pertama, orang fasik. Kedua, orang yang berdosa. Dan ketiga adalah pencemooh. Apa yang disebut dengan orang fasik? Menurut pandangan Alkitab, yang disebut orang fasik adalah orang yang tidak memiliki iman. Ya, orang fasik adalah orang yang tidak memiliki iman. Ya, tapi tahu tentang Tuhan. Tahu tentang Tuhan. Tahu tentang firman Tuhan. Tapi tidak mau melakukannya. Oleh karena apa? Oleh karena dia tidak beriman. Itu orang fasik. Ya. Baru yang disebut orang berdosa. Apa yang disebut orang berdosa? Orang yang berdosa adalah orang yang selalu tinggal di dalam dosa, ya, yang terikat dengan dosa dan kejahatan, yang tidak mau berubah atau tidak mau bertobat. Apa yang dimaksud dengan pencemooh? Ya, pencemooh itu, saudaraku, adalah orang, ya, ciri-cirinya suka mengkritik. Tentunya mengkritik tidak salah. Ya, suka mengkritik, suka menjatuhkan, ya, suka mencari kesalahan, suka menabur berita yang tidak benar, ya. Baru kemudian di dalam hatinya ada kebencian, ada ketidaksenangan. Saudara, itu ciri-ciri, ya, ciri-ciri pencemooh. Jadi ketiga hal ini, saudaraku, adalah mewakili
hidup secara kedagingan. Sekali lagi, ketiga hal ini, ya, fasik, orang berdosa, dan pencemooh adalah mewakili orang-orang, ya, yang terikat akan kedagingannya. Memang, saudaraku, orang fasik dan juga pencemooh, ya, orang berdosa. Nah, kalau kita misalnya melihat dari perikop dari Alkitab ini, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Saya sedikit mau lihat dulu dari perikop ini jalan orang benar. Orang benar itu, saudaraku, juga adalah orang yang berdosa. Amin. Amin. Tetapi orang yang menyadari dengan dosanya, ya, dia mau berubah, menyadari dosanya, dia mau berubah dari dosa-dosanya, dia mau bertobat, ya, maka dia dibenarkan. Makanya dikatakan orang benar, saudaraku. Tetapi orang fasik tidak demikian. Ya, misalnya kita lihat satu ayat firman Tuhan, ya, di dalam kitab Amsal. Amsal 4 ayat 18. Saya bacakan Bapak Ibu. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Nah, kita melihat lagi 2 Timotius 2 ayat 16. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, hanya menambahkan kefasikan. Saudaraku, lihat di situ tadi, ya, di mana tadi dikatakan di dalam pasal 4 di ayatnya 19, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Ya, ayat 19, jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Baru dalam 2 Timotius 2 ayat 16 tadi dikatakan, tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. Itulah ciri-ciri orang fasik. Ya. Nah, kembali kepada Alkitab tadi di dalam kitab Mazmur pasal pertama, ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, kalau kita mau berbahagia dalam hidup ini, maka kita tidak boleh kompromi dengan orang-orang fasik yang sudah kita ketahui bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya, ya, kehidupannya. Ya, jujur aja, ya, semua memang manusia sudah jatuh dalam dosa. Tetapi kalau orang fasik itu tidak mau berubah, ya, Bapak Ibu, tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau bertobat, saya mau katakan, kalau seseorang hidup dan bergaul seperti orang itu, maka orang itu tidak akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Karena yang mengatakan Bapak Ibu adalah firman Tuhan. Bukan saya yang mengatakan. Firman Tuhan yang mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya nasihat-nasihat, ya, kita pikir nasihat itu baik, tetapi nasihat itu menjerumuskan kita. Kita pikir berteman dengan orang-orang fasik ini, orang-orang pencemooh ini baik, ternyata semua tindakan, perilakunya tidak ada yang baik kalau dilihat dari sudut Alkitab. Tidak ada satupun yang baik dari kehidupan mereka. Maka benarlah apa yang dikatakan pemazmur, ya, orang yang berbahagia adalah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, yang tidak berjalan, ya,
menurut orang fasik, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi dikatakannya yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat dan merenungkan siang dan malam. Amin. Jadi dikatakan di situ merenungkan Taurat, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya apa? Artinya satu hari, siang dan malam itu 24 jam, saudara. Ya, mungkin ada orang berkata, Pak, kebahagiaan persis saya beda lagi. Tanpa merenungkan firman, saya bisa berbahagia, Pak. Karena saya memiliki banyak harta, kekayaan, banyak memiliki teman, dan juga pekerjaan saya baik dan bagus, saya berbahagia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam diri manusia itu kan, saudaraku, ya, saya selalu mengatakan ini, di dalam diri kita itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Ya, jadi kalau seseorang dia hanya merasakan kebahagiaan dari sisi harta, ya, kedudukan jabatan, tingkat sosial, apa saja yang diinginkannya, yang dibutuhkannya selalu ada. Kalau itu yang menjadi ukuran, patokan kebahagiaan, sehingga dia mendefinisikan kebahagiaan ataupun berbahagia adalah bila saya memiliki harta. Itu, saudaraku, kebahagiaan yang tidak berdasarkan firman. Itu adalah kebahagiaan, barangkali kebahagiaan yang mengikuti keinginan daging kita. Karena saya tadi katakan di dalam hidup kita ini ada unsur daging, tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan, saudaraku, adalah berasal dari hati yang paling dalam. Ada suasana yang menyenangkan, ada suasana tenteram di dalam hati kita, di dalam roh kita, saudara. Nah, saudara, tidak bisa dibohongi ataupun ditipu. Jadi kalau seseorang mengatakan dia berbahagia, cukup, Pak, saya berbahagia kalau saya memiliki segala sesuatu, katakan itu adalah daging. Tentunya ya tidak salah kalau kita, saudara, ya diberkati oleh Tuhan. Itu adalah bagian daripada janji Tuhan. Tetapi, saudaraku, saya juga melihat, ya, kurang lebih 3-4 tahun yang lalu, Bapak Ibu, ya, ada seorang pengusaha yang terjun bebas dari gedung apartemen yang ada di Cawang itu, saudara. Kalau saudara tahu kan, ya, pernah berita itu, ya, yang masuk televisi, ya. Kurang lebih 3-4 tahun, ya, pengusaha terjun bebas dari lantai berapa, pokoknya itu ada berapa lantai 5 atau lantai 7 itu, Bapak Ibu. Ya, terjun bebas, melompat, ya, unsur sengaja, ya, bukan tidak disengaja, atau bukan dibunuh atau dilempar, tapi bunuh diri. Nah, ketika dilihat identitasnya, saudaraku, ternyata dia seorang pengusaha, ya, orang kaya atau pengusaha, kemudian Kristen. Setelah diselidiki, mengapa dia bunuh diri? Ya, bukan karena dia ada penyakit kelainan atau jiwa, tetapi mengapa bisa dia bunuh diri? Nah, saya mau katakan, saudara, begini, ya, harta kekayaan kita itu, saudaraku, tidak pernah menjamin kita. Harta kekayaan tidak pernah menjamin seseorang hidup di dalam sukacita damai sejahtera, hidup di dalam kebahagiaan. Ya, tidak pernah menjamin. Terbukti Bapak yang 4 tahun yang lalu yang lompat dari ketinggian di lantai apartemen, akhirnya tewas seketika. Nah, sekarang saudara mau katakan lagi,
karena harta. Bahkan saya pernah membaca, cuman sudah lupa namanya, membaca buku, ya, di mana di buku itu dituliskan, ya, seorang orang kaya yang sangat kaya banget, termasuk kaya di dunia, tapi tidak disebut kaya nomor berapa, ya. Baru dituliskan di dalam buku itu orang kaya tapi mati secara kelaparan. Orang kaya mati kelaparan. Nah, ini masuk akal nggak Bapak Ibu? Ya, kok bisa? Itu yang menjadi pertanyaan. Ceritanya begini. Nah, orang kaya ini sangat-sangat banyak kekayaannya. Ya, sudah banyak harta kekayaan yang disimpan, ya, melalui bank dan lain-lain sebagainya. Tetapi masih ada lagi kekayaan-kekayaan bentuk benda-benda, ya saudara. Nah, satu ketika dia mencari tempat yang tidak diketahui manusia. Satu tempat yang tidak diketahui manusia. Nah, kemudian dia membangun rumah di sana. Ya, rumah itu agak besar. Nah, kemudian di sanalah harta kekayaannya disimpan. Ya, benda-benda kekayaannya itu disimpan di sana. Supaya apa? Supaya tidak ada satu orang pun yang tahu di mana kekayaan benda-bendanya ini tersimpan. Ya, jadi sangat jauh dari tempat hunian manusia atau rumah-rumah begitu. Nah, begitu desainnya. Ya, setelah dia menyimpan barang-barangnya di sana, saudaraku, ya, dia coba masuk ke rumahnya, ya, dengan berbagai pintu tentunya, ya. Nah, kemudian kalau pintu ini, ya, terbuka, baru masuk orang ke dalam, ya, maka orang yang di luar tidak akan bisa menolong dia, kecuali ada orang yang luar tahu. Nah, rupanya bapak orang kaya ini, Bapak Ibu, ya, yang kasih Tuhan, dia masuk ke dalam rumah ini, tempat penyimpanan harta kekayaannya ini, sehingga dia di dalam itu terjebak. Ya, dia tidak bisa keluar dari pintu rumah yang canggih yang dia bangun itu. Dia tidak bisa keluar. Ketika dia mau melihat barang-barangnya, setelah dia lihat di sana, lihat di sana, lihat di sana, dia mau keluar, tidak bisa keluar. Ini namanya terjebak. Nah, kemudian saudaraku, tidak ada komunikasi pada saat itu. Ya, dia tidak bisa menelpon siapapun dan tidak memegang handphone. Saudara kasih Tuhan, akhirnya dia mati dengan secara kelaparan di rumah di mana hartanya tersimpan. Mengapa dia menyimpan hartanya dengan cara demikian? Karena di dalam hatinya tidak ada ketenangan, di dalam batinnya tidak ada ketenteraman, tidak ada kebahagiaan, yang ada rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, bila mana seluruh hartanya diketahui orang dan kemudian dicuri orang. Jadi yang ada di dalam hidupnya rasa takut, khawatir, cemas, tidak ada yang namanya sukacita, apalagi yang namanya bahagia dan damai sejahtera. Dan matilah bapak itu. Tersiarlah berita orang kaya mati dengan kelaparan. Nah, saudara dikasih Tuhan. Nah, ini yang saya katakan tadi, ya. Orang kalau tidak di dalam Tuhan, ya, dia tidak akan pernah mengalami ketenangan. Dia tidak akan pernah mengalami kebahagiaan di dalam hidupnya. Meskipun saudaraku, ya, mengikut Tuhan, ya, melakukan kehendak Tuhan, bukan berarti saudaraku tidak ada tekanan, tidak ada persoalan. Saya mengatakan, di dalam mengikuti Tuhan dan di dalam melakukan firman Tuhan, selalu ada persoalan, selalu ada tekanan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
persoalan dan tekanan yang dialami oleh seseorang ketika seseorang melakukan kehendak Allah, ketika seseorang melakukan firman Tuhan, ketika seseorang merenungkan Taurat, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya siang dan malam, tidak mungkin orang itu tidak ada tekanan. Pasti ada tekanan, pasti ada persoalan, pasti. Ya, tetapi Bapak Ibu, orang yang merenungkan, yang melakukan kehendak Tuhan, ya, siang dan malam, ketika ada persoalan dan permasalahan, maka itu hanya, katakanlah, hanya riak-riak. Ya, hanya persoalan-persoalan kecil yang tidak dapat mencuri damai sejahtera, yang tidak dapat mencuri rasa sukacita dan rasa kebahagiaan kita. Jadi, saya mau katakan sekali lagi, hati yang berbahagia atau seseorang yang mengalami kebahagiaan tidak jaminan kalau dia hidup di dalam kemewahan, di dalam harta, di dalam seluruh, ya, aspek kehidupan tercukupi. Itu tidak menjamin. Mari kita lihat dulu versi Yakobus. Yakobus pasal 1. Mari kita baca dari ayat 2 dan ayat 3, saudara. Sama-sama kita baca. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Yakobus pasal 1 ayat yang kedua ini berkata, ya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa itu sebagai satu ujian, yaitu ujian iman. Artinya begini, ketika kita menjalani hidup ini, begitu banyak ujian, pencobaan-pencobaan, tetapi itu kalau kita orang Kristen disebut itu, ya, ujian. Nah, kalau kita kuat menghadapi ujian ini, ketika ada pencobaan-pencobaan, ada ujian, anggaplah itu suatu kebahagiaan. Kalau dia lulus dalam ujian, apa gak berbahagia? Kalau kita agak sedikit, ya, maju, ya, tadi yang saya sudah sebut sebenarnya, ungkapan atau perkataan Tuhan Yesus dalam kitab Matius pasal 5, berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Mereka akan dipuaskan. Jadi sebenarnya orang yang di dalam Kristus, saudara, ya, saudara orang percaya, amin? Amin. Orang yang di dalam Tuhan, yang di dalam Kristus, sebenarnya tidak ada kata untuk tidak mengatakan bahwa hidupnya tidak berbahagia. Kalau saudaraku yang dikasih Tuhan melihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah mereka yang berduka. Bahkan dalam kitab Wahyu, saudaraku, ya, dalam kitab Wahyu pasal 13, pasal 19 ayat 13, ya, berbahagialah orang-orang yang mati, yaitu orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Amin. Kepada orang-orang yang mati di dalam Tuhan aja diberitahu berbahagia dengan alasan supaya mereka tenang dari segala jerih payahnya. Tetapi dikatakan tadi di situ mereka yang mati di dalam Tuhan. Jadi saya mau katakan, saudaraku, kita semua yang mendengar dimanapun kita berada, jangan pernah berkata di dalam hidup ini saya tidak bahagia. Mengapa seseorang tidak mengalami kebahagiaan? Mengapa seseorang tidak mengalami hati yang berbahagia? Jawabannya terlalu gampang. Karena seseorang itu tidak menjadikan Tuhan yang paling utama.
Karena seseorang itu tidak menjadikan Tuhan menjadi fokus di dalam hidupnya. Tidak menjadikan fokus, tidak dijadikan Tuhan menjadi fokus. Ya, apalagi yang membuat seseorang tidak berbahagia? Yang membuat seseorang tidak mengalami kebahagiaan di dalam hidupnya secara pribadi maupun di dalam keluarga, karena seseorang ini tidak menjadi pelaku firman Tuhan sebagaimana tadi yang dikatakan, ya, dia tidak merenungkan dan melakukan Taurat siang dan malam. Saya pun Bapak Ibu, ya, mencontohkan diri, kalau saya tidak melakukan firman Tuhan dan tidak merenungkan firman Tuhan, maka saya tidak berbahagia. Saya dipanggil oleh Tuhan usia 29 tahun. Berarti mulai umur, ya, yang bisa merasakan kebahagiaan itu katakanlah mulailah katakan 12 tahun setelah dia masa akil balik. Sampai umur 29 tahun tidak pernah saya alami kebahagiaan seperti yang saya alami setelah umur 29 tahun hingga pada sekarang. Ya. Mengapa? Karena umur saya mulai dari 12 tahun sampai 29 tahun itu adalah usia yang tidak fokus kepada Tuhan. Adalah usia yang tidak menyenangkan hati Tuhan, ya, di saat-saat Tuhan memberikan umur tahun demi tahun, tidak menyenangkan Tuhan, tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak merenungkan firman-Nya siang dan malam, dan tidak fokus kepada Tuhan. Sehingga yang mencekoki hati dan pikiran saya hal-hal yang berupa uang, pekerjaan, jabatan. Ya, kalau boleh saya mendapatkan ini, kalau boleh saya mendapatkan ini. Saudara, hidup ini sebenarnya simple. Kita yang membuat hidup ini menjadi ruwet, saudara. Ya, Yesus mengajarkan kita, ya, sebenarnya apa dikatakan di dalam khotbahnya di atas bukit, ya, berilah kami makanan kami secukupnya. Ya, saya juga mau katakan bagi kita, Bapak Ibu, ya, artinya ini berbicara kebutuhan. Amin. Amin. Tuhan tidak akan pernah menjawab doa seseorang di luar daripada kebutuhan. Kalau itu keinginan A, B, C, D, E, bisa saja tadi saya sudah mengatakan, itu bisa saja keinginan ini. Ya, kalau hanya keinginan ini yang kita penuhi, maka kita tidak akan mencapai kepada satu titik, ya, yang disebut berbahagia atau kebahagiaan. Yang ada kesusahan, kesulitan, ya, maka jangan heran ada orang yang stres. Amin. Nah, kembali kepada kitab Mazmur yang tadi. Yang kedua dikatakan, ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ia seperti pohon. Saudaraku, kalau ada sebuah pohon yang tumbuh di dekat aliran air atau batang air, saya percaya pohon itu akarnya, ya saudara, akarnya akan menyerap air yang sedang mengalir. Ya, karena tadi dikatakan ya seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Jadi artinya apa? Meskipun pada musim kemarau, ya, pohon itu tidak pernah layu daunnya. Mengapa? Karena akar-akarnya masih tetap menyerap air yang menjadi sumber kehidupan daripada pohon ini, sehingga daunnya lebat. Maka dikatakan lagi, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Meskipun sebuah pohon itu ada proses, ya, dia harus berakar, dia harus bertumbuh, dia harus melahirkan ranting cabang, dan dia juga, ya, barangkali supaya berbuah ya perlu dipangkas, perlu dipotong, ada proses supaya dia lebih berbuah, sebagaimana yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur, ya.
harus dibersihkan sehingga menghasilkan buah lebih banyak lagi. Tetapi itu suatu kepastian, ya, yang suatu kepastian yang dikatakan tadi, ya, ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Maka dari itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, dimanapun saudara yang mendengar firman Tuhan di dalam ibadah live streaming ini, pastikanlah hidup saudara bahwa yang dapat melakukan kebahagiaan, yaitu saudaraku, hanya Tuhan dengan firman-Nya. Dan bagaimana orang yang tidak mengalami kebahagiaan? Tadi dikatakan di 456, mereka adalah seperti orang fasik atau orang fasik. Mereka seperti sekam ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan tidak mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Rupanya saudaraku, orang fasik ini, ya, hidupnya menuju kepada kebinasaan. Di sini saya ada catat, saudaraku, ya, orang fasik itu menuju, dikatakan di sini, ya, orang fasik, ya, saudaraku, dan orang pencemooh tadi, dan orang yang berdosa itu, saudaraku, ya, di sini dikatakan mereka seperti sekam yang ditiup angin dan dihempaskan. Mereka akan dihukum Allah pada hari penghakiman. Mereka akan binasa di dalam kekekalan. Ya, jadi orang fasik, orang pencemooh itu akan dihukum Allah, dihukum Tuhan. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sekam itu ya sudah ditiup angin, ya, dia hanya kulit, tidak berisi, ya, gampang sekali ditiup angin. Seperti itu yang diperumpamakan si penulis ini, orang-orang fasik itu. Ya, saya mengakui, ya, materi memang bisa mempengaruhi, tetapi tidak akan pernah bisa membungkam kebahagiaan seseorang di dalam Kristus. Saya mau buat contoh. Rata-rata para hamba Tuhan itu hatinya berbahagia. Mengapa? Saya jawab. Mengapa saya mengatakan para hamba Tuhan ini rata-rata hatinya berbahagia? Ya, cobalah lihat mulai mereka dipanggil sampai mereka tua dan sampai mereka mati, meninggal. Mengapa mereka bisa bertahan? Ya kan? Apakah karena banyak berkat-berkat Tuhan? Tidak. Apakah kalau hamba Tuhan jadi orang kaya? Enggak juga. Ya. Tapi tidak juga saya katakan kalau hamba Tuhan enggak boleh kaya. Ternyata juga, nyatanya banyak juga hamba Tuhan yang kaya. Kaya karena pelayanannya diberkati oleh Tuhan. Tetapi ada juga yang tidak kaya, tetapi dia tidak kaya bukan karena dia tidak diberkati Tuhan. Sehingga ketika kita melihat hamba Tuhan, oh ini enggak diberkati Tuhan, itu pasti hidupnya enggak berbahagia. Mengapa dia bisa bertahan kalau demikian, kalau hatinya enggak berbahagia? Memang ada satu dua hamba Tuhan pendeta murtad meninggalkan Tuhan. Nah, ini barangkali memang karena dia tidak berbahagia, karena dia tidak fokus kepada Tuhan. Dia tidak jadikan Tuhan itu menjadi fokus. Dia jadikan, ya, menjalani hidup ini dengan Tuhan, tetapi dia jadikan keinginan-keinginan, misalnya materi, ya, keuangan dan lain-lain sebagainya, dia jadikan itu menjadi tujuan untuk melayani Tuhan. Ya, Tuhan tak pernah berjanji seperti itu. Tapi Tuhan memenuhi segala kebutuhanmu berdasarkan, ya, apa? Kekayaan dan kemuliaannya. Lihatlah hamba-hamba Tuhan itu bisa bertahan. Saya dari tahun 94 sampai sekarang saya bisa bertahan. Kalau saya tidak bahagia, saya tinggalkan Tuhan ini. Saya tinggalkan pelayanan ini. Saya tinggalkan jemaat matraman dan pondok bambu.
Kalau saya tidak berbahagia, karena yang membuat berbahagia itu adalah Tuhan. Amin. Adalah firman-Nya. Yes. Adalah janji-janji. Amin. Maka saya mau katakan kepada saudara yang mendengarkan program kita ini, jangan jadikan yang lain menjadi tumpuan hatimu selain Kristus. Engkau tidak pernah mengalami kebahagiaan. Ya. Ayat 5 dan 7. Ya. Pasal 19 saya bacakan. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Perhatikan, Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Sukacita, kata sukacita sejajar dengan kata bahagia. Mengapa Sakeus bisa bersukacita? Karena bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu harus mengusahakan kebahagiaan di dalam Dia. Amin. Amin. Ya. Saudara harus berjumpa. Jangan hanya kata orang seperti yang dikatakan Ayub. Hanya dari kata orang yang ku tahu tentang Tuhan itu baik. Tapi sekarang mataku telah melihat pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, apa yang pernah ku perkatakan yang sia-sia aku cabut, dia katakan. Ya, setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Orang yang tidak mengalami kebahagiaan dalam hidupnya sangat dekat dengan orang fasik. Sangat dekat. Dan akan masuk kepada kumpulan itu. Orang fasik itu hanya mencemooh. Masih ingatkah Bapak Ibu? Ya. Ayub juga, yaitu istrinya. Ketika suaminya dalam keadaan sekarat karena perjuangan iman, anak-anak mati, seluruh ternaknya habis dicuri, kemudian dia mengalami sakit yang parah, orang menjauh daripada dia, orang yang menganggap dia orang yang saleh, sekarang berubah menjadi orang yang buang ludah di depannya. Orang yang terdekat dengan dia, yang tinggal satu-satunya ialah istrinya. Dan istrinya berkata, "Masih bertekunkah engkau dengan kesalehanmu itu? Matilah, kutukilah Tuhanmu itu. Kutukilah Tuhanmu itu dan matilah." Ini adalah perkataan orang fasik. Ya, perkataan-perkataan orang fasik. Jadi sangat harus berhati-hati. Orang yang tidak mengalami kebahagiaan sangat dekat kepada orang fasik. Ya. Akhirnya nanti dia mengkritik, mencemooh. Akhirnya nanti dia tidak puas, mencari kesalahan-kesalahan Tuhan, ya, mencari kesalahan-kesalahan pemimpin, mencari kesalahan-kesalahan orang tua, mencari kesalahan mertua, mencari kesalahan-kesalahan anak dan lain-lain sebagainya, mencari kesalahan bawahan. Ini bila mana seseorang, saudara, tidak mengalami kebahagiaan. Kebahagiaan itu mutlak. Mungkin saudara masih sedikit mengenal atau merasakan kebahagiaan itu, tidak apa-apa. Tetapi Tuhan berjanji bahwasanya Dia akan menolong kita, bahwasanya Dia akan membuat hati kita berbahagia. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan sekalipun mereka tidak melihat. Jadi inilah perjuangan saudara dan perjuangan saya di dalam menjalani hidup ini. Bila mana saudara mau mengalami kebahagiaan itu, saudara hindarkan dari kumpulan pencemooh. Amin. Saudara jangan duduk atau berjalan dengan orang fasik. Kemudian kita punya persoalan, karena kita masih ada di dunia. Amin. Amin. Kita butuh itu,
Kita butuh itu, ya, tapi tidak bisa karena itu membuat kita ya kehilangan yang namanya kebahagiaan. Dan saya sangat yakin itu tidak akan pernah, benda mati tidak akan pernah membawa saudara kepada hidup di dalam kebahagiaan. Kecuali Allah yang hidup, kecuali Tuhan yang hidup, kecuali firman yang hidup. Itulah yang dapat membuat saudara dan membuat saya hidup di dalam kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang bukan semi, yang bukan temporer, tapi kebahagiaan yang bersifat permanen, yang terus menerus. Masalah boleh ada silih berganti, tapi itu hanya riak-riak, karena kita tahu ada kepastian di dalam Tuhan. Karena kalau kita merenungkan dan melakukan, maka hidup kita akan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya. Ya, kita menyanyi kitab Mazmur ini, karena sebenarnya kitab Mazmur pasal 1 ini pujian. Amen. Ya, tapi pengajaran juga. Ya, kita nyanyi dulu. Berbahagialah orang-orang yang kesukaannya. Dialah Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang bertanam di tepi aliran air, Amin. yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dia layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Sekali lagi. Berbahagialah orang-orang yang kesukaannya. Dialah Taurat Tuhan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dia layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Yes, Haleluya. Biarlah Tuhan memberkati anak-anakmu dimanapun mereka berada. Amen. Tuhan, kiranya anak-anakmu baik secara pribadi maupun dalam rumah tangga, mereka selalu ada di dalam kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang terus menerus dialami siang dan malam 24 jam. Karena perenungan firman Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Biarlah mereka di dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak boleh mengalami kebahagiaan. Amen. Orang-orang yang bekerja, mereka juga boleh berbahagia. Amen. Mereka di dalam aktivitasnya pun mereka boleh berbahagia. Yes. Supaya lewat itu mereka juga boleh mempermuliakan nama Tuhan. Amen. Dan biarlah kebahagiaan yang 24 jam yang terus menerus terjadi silih berganti di dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu boleh terjadi. Amin. Sebentar kami juga berdoa buat bangsa ini. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia. Amin. Memberkati bangsa ini. Di tengah-tengah pandemi ini pun kami berbahagia. Karena Tuhan masih tetap menyayangi kami dan mencintai kami. Kiranya Tuhan memberkati Indonesia. Amin. Memberkati pemerintah kami. Amin. Dan kiranya Tuhan menjadi solusi dan menjadi jawaban di dalam setiap pergumulan-pergumulan bangsa ini ke depan. Dan sebentar kami akan berpisah atau beristirahat satu dengan yang lain. Mari angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat
berkat sukacita dan berkat kebahagiaan yang terus menerus ada di dalam hidup 24 jam. Dan berkat oleh karena kasih anugerah daripada anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan berkat persekutuan oleh rohnya yang kudus selalu menuntun kita dan memberikan penghiburan dan sukacita, memberikan kebahagiaan yang terus menerus silih berganti. Mulai sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan telah diberkati oleh Tuhan, mari katakan bersama-sama. Amin.